kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqamah dan setia, menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan khidmat kita, menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk kedamaian dan bahagia bersama dalam ridha Allah, Tuhan yang Maha Esa. Subhanallah, Allahu Akbar, Maha suci Allah, Maha besar, khidmat jamiah Nahdlatul Ulama telah mencapai seabad lamanya. Sudah seabad sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya, istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya. Satu abad Nahdlatul Ulama, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Bawang, tanggal 5 Februari tahun 2023 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Penghormatan peserta apel kepada Komandan Apel. Komandan Apel. Jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin liya syuhada sholihin tabi'in tabi'in wal ulama il muqarrabin Son Jami'il Muassis Nahdlatul Ulama Khalil Bangkalan Basim Asyari Bawang Masbullah Bisri Samsuri Mbah Ridwan Abdullah Raden Asnawi Kudus wa khairihim. Yaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukur alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita semua gerakkan oleh Allah hati kita, beri nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa ikut khidmah pada Jamiah Nahdlatul Ulama dalam rangka memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama, 100 tahun NU
lahir dan memberi kontribusi positif kepada agama dan bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tidak banyak organisasi yang mampu bertahan sampai 100 tahun. Banyak organisasi, baik organisasi umum ataupun organisasi agama, tidak banyak yang mampu bertahan sampai usia 100 tahun. Nahdlatul Ulama, salah satu organisasi amiyah, diniyah, istimaiyah yang mampu bertahan sampai 100 tahun. Ini adalah tanda-tanda alamat bahwa organisasi Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, para bunyai, kang mas santri, santriwan santriwati yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka memperingati 1 abad. Apa yang menjadi kelebihan Nahdlatul Ulama dengan segala dinamika, dengan segala ujian yang dihadapi oleh Nahdlatul Ulama, akan tetapi NU bukan semakin kecil, akan tetapi NU semakin besar. Dan sampai sekarang sesuai dengan data yang dirilis oleh para lembaga survei, Nahdlatul Ulama sudah lebih dari 50% sebagai ormas terbesar di Indonesia dan ormas Islam terbesar di dunia. Ini nyata dan real bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang tidak sekedar organisasi. Kalau kita terjebak kepada nama organisasi, memang betul NU juga organisasi sebagaimana organisasi yang lain. Kalau kita melihat dari kacamata administrasi ketatanegaraan, akan tetapi kalian semua harus mempelajari lahirnya Nahdlatul Ulama itu hasil istikharah, hasil mujahadah, dan hasil ijtihad para kiai-kiai, bukan sekedar jamiah. Maka Mbah Hasyim Asy'ari berani mengatakan kepada seluruh eksponen NU, seluruh warga, barang siapa mengurusi Nahdlatul Ulama maka dianggap oleh Mbah Hasyim sebagai santrinya, dan seluruh santri Mbah Hasyim akan didoakan husnul khotimah berikut anak turunnya. Amin Allahumma amin. Ini tidak main-main. Para hadirin sekalian, peserta apel yang dirahmati oleh Allah, maka kita untuk memilih apakah kalian semua ikut serta dalam barisan ini atau kalian memilih keluar, itu hak panjenengan semua. Maka dari itu kesempatan 100 abad ini, 1 abad 100 tahun Nahdlatul Ulama, kita semua berkumpul dalam rangka untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi terbesar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insya Allah itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah, kita sebagai umatnya dan umat terbesar, dan kelak akan bersama-sama bersama beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kiai berkumpul 100 tahun yang lalu 16 Rajab. Kalau hitung dengan Hijriah, Nahdlatul Ulama telah berusia 100 tahun. Tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi kita 100 tahun. Kalau kita hitung secara Masehi memang kurang 3 tahun, karena hitungan Hijriah dan Masehi berselisih. Oleh karena itu dalam usia 100 tahun ini tidak banyak orang diberi kesempatan untuk bisa mengikuti, mengenal, dan ikut serta berkontribusi. Dan kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ikut serta berkhidmah di Jamiah Nahdlatul Ulama. Apakah kita hanya bertumpang dagu? Apakah kita hanya sekedar formalitas di dalam jamiah
ini. Tidak, kita harus bekerja secara real. Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniyah, organisasi agama. Maka gerakan kita bagaimana kita tetap menebarkan Islam rahmatal alamin dengan gerakan menumbuh kembangkan lembaga pendidikan yang mengajarkan tentang Islam Ahlussunnah wal Jamaah, bermadhab, mengenalkan tentang tasawuf dan lain sebagainya. Kita mengembangkan pesantren, kita mengembangkan majelis taklim, dan kita mengembangkan seluruh ajaran-ajaran Islam ala Ahlussunnah wal Jamaah. Itu untuk real konkret bahwa Nahdlatul Ulama adalah jamiah diniyah. Kenapa dikatakan jamiah diniyah? Karena Nahdlatul Ulama lahir adanya gerakan-gerakan yang mereka menamai dirinya dengan Islam pembaharuan. Islam pembaharuan yang digagas oleh orang-orang luar, oleh orang-orang Arab, dan dampaknya bukan positif, akan tapi dampaknya negatif, karena mengajarkan Islam radikal, mengajarkan Islam gaya keras, dan memecah belah Islam itu sendiri. Gerakan itu sampai ke Nusantara tahun 1920, 21, 22, 23, 24, 25, dan puncaknya 1926 kiai-kiai berkumpul, berhimpun, membaca gelagat tidak baik, adanya gerakan baru. Itulah kemudian lahir yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka NU lahir bukan kepentingan politik, bukan kepentingan semata, tapi NU lahir untuk li'ila li kalimatillah, menjunjung tinggi agama Allah, untuk membendung, membentengi akidah umat Islam yang ada di Nusantara dari gempuran Islam yang menamakan dirinya Islam pembaharuan. Mereka mengatakan lebih baik, dan mereka terorganisir dengan baik. Maka untuk menghadapi mereka, Yai sadar tidak mungkin hanya mengandalkan orang per orang, tidak mungkin hanya mengandalkan satu pesantren, satu madrasah. Maka mereka harus dihadapi dengan jamiah, organisasi. Lahirlah Nahdlatul Ulama, Kiai kumpul, dan kemudian beliau memberi nama persatuan ulama itu, himpunan ulama itu, dengan nama Nahdlatul Ulama, yang memiliki makna bangkit bersama-sama dalam rangka untuk menegakkan agama Allah ala Ahlussunnah wal Jamaah. Eksponen NU tidak bersatu satu sama lain, karena dari nama saja Nahdlatul Ulama memiliki arti bersama-sama bangkit. Lambang Nahdlatul Ulama tercipta setahun setelah NU lahir, 1927 baru lambang NU, logo NU lahir, diciptakan oleh Kiai hebat Mbah Ridwan Abdullah, ahli seni dan ahli riyadhah. Dan dapatnya logo ini juga hasil istikharah beliau. Lalu serahkan kepada Mbah Hasim, para kiai sepakat dengan lambang itu. Akan tetapi Mbah Hasim menghendaki agar supaya lambang ini ditaskhih oleh Kiai Nawawi Sidogiri, Pasuruan. Lalu Kiai Nawawi juga reda dengan lambang yang dibikin oleh Mbah Ridwan Abdullah hasil istikharah. Akan tetapi Mbah Nawawi memberi catatan dan ingin menambahkan kalamullah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tolong ayat Quran ini tempelkan di lambang NU. Kemudian kiai kumpul, bagaimana mungkin ayat panjang ini mau ditempelkan di lambang ini. Kemudian dapat ide, ayat itu diubah menjadi tambang yang melingkari bumi. Maka tambang yang melingkari bumi ini, makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sekali lagi, persatuan ini menjadi kunci dari kesuksesan Nahdlatul Ulama. Maka dari itu refleksi 100 tahun ini,
suksesnya para kiai sampai detik ini, dan insya Allah ila yaumul qiyamah NU tetap menjadi sawadul a'dham, menjadi golongan besar yang diisyaratkan oleh Rasulullah. Itulah kuncinya adalah bersama. Banom harus kompak, Nahdlatul Ulama harus kompak, ranting harus kompak, sebagaimana yang dicerminkan oleh MBCNU Bang pagi ini. Seluruhnya ekspon harus kompak, dan insya Allah Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah khususon di MBC Bawang akan tetap menjadi sawadul a'dham dan bermanfaat untuk masyarakat luas, bermanfaat untuk agama, dan bermanfaat untuk bangsa negara Indonesia tercinta. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian yang saya hormati, kembali lagi kepada diri kita. Apakah kita ingin menjadi bagian dari sejarah 100 tahun Nahdlatul Ulama ini? Kita ingin menjadi pejuang atau ingin menjadi pecundang? Itu adalah pilihan dan kalian semua yang akan menentukan. Maka semoga lelah kita, capek kita, keringat kita, apapun tenaga kita yang kita curahkan kepada Nahdlatul Ulama menjadi berkah bagi kita semua, menjadi berkah kita semua, menjadi berkah. Amin Allahumma amin. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama